Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 IGP Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kucing selat secara luring. Perkenalkan, nama saya Hasbullah SPD. Di sebelah kanan saya, Willy Priyo Kurniawan. sebelah kiri saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Semangat. Selamat pagi, Pak Has. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar kami baik, Bapak. Pak Has, untuk hari ini Pak Has akan mengadakan coaching Pak ya. Betul, Bapak. Apakah sudah dipersiapkan Pak? Alhamdulillah sudah dipersiapkan. Nah baik Pak, untuk hari ini saya di sini nanti akan sebagai pengamat Pak. Nah untuk coaching nanti ini sudah saya siapkan rubrik untuk penilaiannya. Nah rubriknya ini Pak nanti akan saya sesuaikan dengan alur tirta. Jadi nanti pada saat coaching apakah alur tirta itu nampak atau tidak pada saat Pak Has melakukan coaching tersebut, kemudian apakah Pak Has sudah melakukan presence kepada coachingnya, kemudian apakah nanti nampak atau tidak pada saat mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan tentunya juga rubrik penilaian ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan menurut Pak Has, dalam percakapan nanti, kompetensi apa Pak yang ingin Pak Has bantu saya untuk kembangkan? Baik, Bapak. Dalam kegiatan kucing hari ini yang kami lakukan dan potensi yang akan kami capai, pesan Bapak menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang terukur. Mungkin itu Bapak. Baik, berarti dari 3 kompetensi itu semuanya ingin Pak Has kembangkan, begitu Pak ya? Untuk yang lebih sebetulnya kami kembangkan semua Bapak, cuma ada yang lebih spesifik lagi. Oh, ada yang lebih spesifik. Kira-kira apa itu Pak yang lebih spesifik lagi? Yang lebih spesifik yang saya kembangkan yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif, Oke. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Jadi yang ingin dikembangkan lebih spesifik lagi itu adalah sebagai pendengar yang aktif dan juga pada saat memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak ya? Baik Bapak. Baik. Nah, ini Pak, sekarang kita bicara indikator Pak. Dari kegiatan coaching nanti, kira-kira Pak, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dari kegiatan coaching tersebut yang akan Pak Has lakukan? Sebenarnya banyak indikator yang ingin saya capai Bapak, terutama nanti bagaimana yang jadi permasalahan itu dapat diselesaikan. Berarti dari coaching nanti dapat menemukan solusi Pak ya Betul Bapak. dari masalah yang dihadapi. Baik Pak, sepertinya ini sudah cukup Pak pertanyaan dari saya, dan Pak Has sudah bisa untuk melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama Bapak. Baik. Mari Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di ini? Alhamdulillah baik Bapak. Jadi saya buat atau saya kerjakan ini bisa sampaikan di sini. Iya Bapak. Sebenarnya saya ini lebih mikir dari tadi Bapak. Soalnya setelah berapa hari saya ini di kelas 6 ya, karena perubahan kelas kan Pak dari kelas 5 ke kelas 6, anak-anak ini kurang disiplin.
kedisiplinannya anak-anak yang kurang itu dalam hal apa? Mungkin karena terbiasa dari kelas sebelumnya ya Bapak ya. Kan Bapak tahu kalau kelas sebelumnya ini ada guru yang masih baru Bapak dan juga masih muda, masih kurang pengalaman. Mungkin seperti itu kalau menurut saya ya Bapak ya. Itu jadi pada saat anak-anak itu tidak disiplin sampai masuk itu tidak akan ada. Nah, setelah di kelas 6 itu jadi terbiasa. Jadi pada saat saya di kelas, pada saat saya menerangkan contoh hasbi Bapak ya. Hasbi ini pada saat saya terangkan dalam satu hari ini itu 5 kali bolak-balik izin keluar kamar kecil seperti itu. Jadi kalau saya melanjutkan dari angka 1 sampai 10, kedisiplinan anak-anak itu sekarang ada di angka berapa ya? Kalau menurut saya untuk saat ini Bapak level anak-anak itu masih di angka 5. Artinya ibu akan mempunyai target. Iya. Targetnya itu ada di angka berapa? Saya ini untuk beberapa bulan ini saya memiliki target ini untuk kedisiplinan anak itu berapa bulan. Sekali. Terus dari target angka 8, ibu itu pastinya mempunyai rencana. Iya. Rencana yang akan digunakan itu apa itu? Ya. Rencana awal saya yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu saya dan murid itu melakukan kesepakatan. Contohnya salah satunya itu disiplin waktu. Jadi pada saat masuk anak-anak itu tidak boleh keluar masuk gitu. Boleh izin keluar masuk asalkan itu ada kepentingan yang memang mendesak. Jadi ibu tadi akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu dibuat hasil dari siswa dan ibu. Iya. Jadi bukan hanya tintanya ibu. Iya. Baik ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dari kesepakatan kelas ini ibu bisa menargetkan di angka 8. Itu ibu akan mulai kesepakatan kelas itu kapan? Ya. Insya Allah Bapak karena tadi sudah membuat kesepakatan, insya Allah saya akan melakukan besok. Saya ingin anak-anak itu bisa disiplin setiap harinya Bapak sehingga di kelas itu bisa kondusif seperti itu. Di saat saya menerangkan kalau anak-anak sudah disiplin, yang tidak keluar masuk tidak akan terganggu. Jadi apa yang saya terangkan itu akan masuk, tidak percuma. Kalau kayak tadi itu Bapak saya menerangkan di saat saya lagi fokus menerangkan yang namanya hasbi ini ya Pak ya langsung, Bu, saya izin Bu mau keluar seperti itu. Sering seperti itu. Bahkan dalam beberapa menit itu malah minta izin keluar terus. Ya baik ibu. Jadi ibu akan mulai kesepakatan kelas yang kedua itu mulai besok. Terima kasih ibu ya. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan ibu nanti akan terwujud dan apa yang ibu berikan dalam pendidikan tercapai. Baik, selain mungkin ada yang mau dibicarakan lagi. Terima kasih Bapak. Yang mungkin ini apa ya setelah saya ngomong sama Bapak, saya merasa lebih tenang ya Bapak ya. Karena saya nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Dan terima kasih juga akan saran dari Bapak sehingga saya nanti mudah untuk menerapkan disiplin. Jadi sudah akan mulai besok. Tentunya saya masih senang gitu ngobrol dengan ibu. Kira-kira kita akan bertemu lagi itu kapan? Untuk insya Allah dalam
bulan ini Bapak saya akan melaporkan tentang perubahan kedisiplinan anak kelas 6 ini kepada Bapak. Jadi insya Allah bulan depan ini saya akan kembali menemui Bapak untuk menceritakan progres yang telah dilakukan selama Terima kasih Ibu, mudah-mudahan dalam 1 bulan ini apa yang diinginkan Ibu jadi disiplin tercapai. Baik, kalau Ibu masih ada kegiatan di kelas, Ibu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Has. Siang Bapak. Ya. Nah Pak Has tadi sudah melakukan coaching Pak ya dengan Putri ya? Betul sekali Bapak. Ya Pak Has. Nah dari kegiatan coaching tadi Pak, kira-kira ini Pak ya, saya tadi itu juga sempat mencatat Pak ya beberapa hal seperti itu. Dan obrolan tadi itu sepertinya seru sekali Pak, membahas mengenai kedisiplinan siswa Pak ya. Betul. Ya. Nah saat diskusi tadi nih Pak, menurut Pak Has, yang sudah Pak Has lakukan tadi ini terkait dengan di awal tadi kita berbicara mengenai kompetensi yang ingin Pak Has kembangkan, ya kan Pak? Ada 3 kompetensi yang ingin Pak Has kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan juga kehadiran penuh atau presence. Itu kompetensi yang ingin Pak Has kembangkan. Kemudian ada lagi dari kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Pak Has kembangkan, yaitu dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, dari kegiatan coaching tadi ini Pak, terkait dengan indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira Pak, apakah itu sudah sesuai dengan yang Pak Has inginkan? Ini Bapak. Alhamdulillah tadi kegiatan coaching yang kami lakukan itu berjalan lancar Bapak. Ya. Jadi itu kami melakukan itu dengan alur kita. Jadi tujuan kami itu ingin mendisiplinkan anak, mana menurut Putri nanti sebagai ujinya itu Bapak, anak-anak itu kurang disiplin di dalam kelas. Ya, Putri punya keinginan bagaimana anak-anak itu nanti mengikuti pelajaran itu disiplin, tidak keluar masuk, kalau ada kepentingan harus izin dahulu. Itu yang ingin dicapai Putri Ya. untuk mencapai tingkat 8 Bapak. Ya. Seperti itu. Ya. Baik Pak, tadi Pak Has dengan Putri itu melaksanakan coachingnya, saya amati ini sudah berjalan dengan baik. Seperti itu Pak. Nah, dan ini ada beberapa hal yang saya amati Pak, dan juga saya mencatat beberapa hal. Boleh saya sampaikan Pak hasil pengamatan saya tadi? Terima kasih Pak. Boleh. Ya. Ini Pak, dalam kegiatan coaching tadi yang sudah kita lalui itu ada beberapa hal yang saya dapat Pak. Pertama, tadi itu Pak Has sudah menghadirkan diri. Pak Has itu sepenuhnya sudah atau presennya Pak Has itu sudah dapat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanyakan kabar, kemudian membangun hubungan yang hangat dengan Putri, dengan Koci, sehingga terjalin obrolan yang hangat, yang seru dan menyenangkan. Sehingga keluh kesahnya Bu Putri tadi itu sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk alur tirta Bapak yang tadi sudah saya tangkap, di sini juga sudah nampak Pak secara jelas. Sudah nampak secara jelas dan terstruktur juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Has ini sudah siap melakukan sesi coaching ini dengan tahapan alur kita tadi yang saya amati ini sudah
terstruktur dengan rapi. PAHAS ini juga sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kegiatan mendengarkan aktif. Jadi PAHAS tadi itu memberikan pertanyaannya sesuai dengan yang PAHAS dengar, yang sudah sesuai dengan keluh kesahnya Putri tadi. Akhirnya PAHAS juga memberikan pertanyaan sesuai dari keluh kesah Putri tadi. Itu sudah nampak sekali PAHAS dari coaching tadi. Kemudian mendengarkan aktifnya pun juga sudah sangat jelas dari informasi yang disampaikan oleh Putri tadi. Nah, ini Pak, selanjutnya dari kompetensi tadi, mungkin ada kompetensi lain yang ingin Pak Has kembangkan. Mungkin Pak ya ingin mengembangkan apa lagi yang ingin perlu dikembangkan oleh Pak Has sendiri. Kira-kira ada atau tidak Pak? Dalam pendidikan itu pasti ada yang perlu kami kembangkan. Ya, siap. Jadi selain kedisiplinan anak, jadi nanti kami juga akan mengembangkan bagaimana anak-anak itu dapat belajar sesuai dengan bakat dan minat. Jadi itu yang ingin lebih dikembangkan Pak ya, Iya. lebih mengarah kepada siswa Pak ya. Ya. Baik Pak, sepertinya untuk kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai dan semoga kegiatan ini akan berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya lagi dan masalah-masalah dari guru-guru yang lain juga bisa Pak Has tampung, kemudian Pak Has juga bantu untuk mencari solusinya. Selain dari Putri yang tadi sudah Pak Has lakukan coaching dan saya rasa itu sudah sangat bagus sekali Pak, alurnya sudah bagus. Jadi terima kasih Pak. Sebelumnya cukup dari saya. Selamat pagi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini persiapan untuk supervisi ya Bapak ya? Ya Bu, hari ini rencananya akan mengadakan coaching. Gitu. Pada Bapak siapa nanti? Ada Bu kepada Pak Hasbullah. Ya, baik Pak. Untuk kegiatan coaching nanti sudah saya siapkan untuk rubrik penilaian, yaitu apakah coaching ini nanti akan sesuai dengan alur IPA-nya, ya. Apakah Pak Rio ini ya melakukan present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya. Dan bagaimana nanti respon coachingnya kepada coach, dan juga penilaian nanti sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, baik. Ya. Menurut Pak Juli, dalam percakapan nanti kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan? Kalau berbicara tentang kompetensi Bu ya, sebenarnya saya ini ingin mengembangkan semua kompetensi yang ada Bu. Di sini ini kan dalam coaching itu ada 3 kompetensi kan Bu ya. Pertama itu presence atau kehadiran penuh. Di sini saya ingin menghadirkan sepenuhnya diri saya pada saat kegiatan coaching nanti. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi yang selanjutnya ini saya ingin dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hasbullah, sehingga nanti Pak Hasbullah ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ini, kompetensi yang ketiga ini yang ingin saya kembangkan dari tadi presence atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian ada yang satunya lagi ini sebenarnya saya agak lupa ini Bu, apa Bu ya satu ini Bu ya?
Presence sudah tadi Presence ya. tadi sudah. Terus Kemudian pertanyaan berbobot. pertanyaan berbobot sudah. Terus mendengarkan aktif. Betul Bu, mendengarkan aktif. Karena kalau menurut saya ini juga penting semua Bu, apalagi ini mendengarkan Bu ya. Karena kita tidak akan bisa untuk membantu seseorang, apalagi dalam sebuah permasalahan, jika kita tidak bisa mendengarkan secara aktif dan tidak bisa mendengarkan secara penuh keluh kesah dari seseorang tersebut. Nah ini ketiga kompetensi ini yang ingin saya kembangkan Bu sebenarnya, dan ini saya meminta bantuan Ibu untuk mengembangkan kompetensi saya tersebut seperti itu. Baik. Terus kemudian pada saat percakapan nanti kompetensi mana yang Bapak inginkan untuk saya amati lebih spesifik? Yang ingin lebih spesifik lagi ini sebenarnya pada mendengarkan secara aktif, kemudian dan ingin diamati lebih spesifik ini pada memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terus indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dari tujuan coaching yang akan dilakukan pada saat ini? Iya, kalau indikatornya ini Bu ya, saya menginginkan nanti Pak Hasbullah ini kan pasti ada sesuatu yang ingin dibahas kan Bu. Kalau tidak ingin membahas sesuatu kan tidak mungkin Pak Has ingin bertemu. Dan nanti pun saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif keluh kesah dari Pak Has ini, dan harapan saya nanti Pak Hasbullah ini dapat menemukan solusi atau menemukan jawaban dari permasalahan yang beliau hadapi, dan juga yang saya harapkan ini nanti Pak Hasbullah dapat mengembangkan kompetensi dirinya sehingga dapat memperbaiki kinerjanya mungkin Bu ya dari keseharian dalam proses berkegiatan terutama di kelas seperti itu. Terus baik Bapak, sepertinya sudah cukup ya pertanyaan dari saya. Monggo silakan melaksanakan coaching terhadap Pak Hasbullah ya. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Mari saya tinggal kelas dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hasbullah. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak. Ya. Dan Bapak. Ya, alhamdulillah. Katanya kemarin Pak Hasbullah ini habis liburan ya ke Madura ya? Iya itu Bapak. Iya. Jadi mumpung ada waktu, hari itu teman kita Bapak. Ya, maaf, tapi tidak apa-apa Bapak. Begitu. Kenapa ya habis liburan? Tapi kok tiba-tiba itu dari sepeda saya ada petis itu. Kok kayaknya Pak Hasbullah ini yang bawa petis ya kayaknya. Itu kan Bapak biasa lah di Madura itu kan yang menghasilkan kalau ada garam petis Bapak. Jadi kan kurang etis kalau saya kasihkan. Iya ya Pak, oke. Iya Pak, terima kasih Pak Anu sebelumnya jadi ngerepoti saya ini. Maaf. Iya, nggak apa-apa, terima kasih. Nah Pak Has, kita ini mau ngobrol nih Pak. Gak lama kok, cuma 10-15 menit saja. Nah, pada obrolan kita kali ini Pak, kira-kira apa ini Pak yang mau Pak Has omongkan ini Pak? Sebenarnya begini Bapak. Sebelum Madura kami sebenarnya ada permasalahan. Sudah lama saya ingin kepada Bapak, ingin menyampaikan kepada Bapak, kami itu sebagai guru mempunyai tanggung jawab besar, terutama bagaimana nantinya murid-murid saya itu akan mengikuti pembelajaran yang baik dan mencapai apa yang menjadi potensi dari siswa itu kami dapat. Cuma ada beberapa permasalahan yang kami hadapi. Masalah itu timbul dari kami sendiri. Dan sebagai guru kita itu mengajarkan yang namanya disiplin. Tapi maaf Bapak ya sebelumnya itu
Jadi berdasarkan yang Pak Has sampaikan pada pagi hari ini, kita ini mau mengobrolkan sesuatu yang menurut Pak Has ini menjadi masalah, Pak ya. Betul. Dan nantinya ini akan menjadi masalah bukan hanya pada diri Bapak sendiri, tetapi juga akan berdampak kepada yang lain. Begitu Pak? Betul. Ya sudah Pak. Sebagai guru Bapak ya, yang mempunyai murid, Pak Has pun juga merasakan ada kendala seperti itu. Nah, akhirnya kendala tersebut yang saya amati, Pak Has ini tadi menyampaikan sering terlambat, begitu Pak? Betul. Oh, seperti itu. Baik Pak. Jadi dari percakapan kita ini Pak, yang Pak Has inginkan atau yang akan Pak Has dapatkan nanti dari percakapan ini apa Pak kira-kira? Ini Bapak, sebagai guru sudah pasti ya Bapak, kita itu ditunggu kehadirannya mahasiswa. Itu pasti Bapak ya. Tapi saya itu menyadari dengan kekurangan saya itu sering datang. Dan yang akan kami perbaiki itu bagaimana saya itu hadir di depan siswa saya Bapak itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Bapak. Baik. Jadi dari pandangan Pak Has nih, menurut Pak Has sendiri tadi Pak ya, saya tangkapnya itu seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Has sendiri ini, Pak Has ini kan guru. Pak. Guru yang baik itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut pandangan Pak Has sendiri ini? Terima kasih Bapak. Menurut saya itu guru yang baik itu guru yang selalu diimpikan oleh siswa. Kedua, guru yang menerapkan kedisiplinan. Artinya, guru apabila waktu itu datang di depan murid sudah menunggu itu jam 7, maka jam 7 itu kehadiran guru itu harus ada di depan murid. Jadi berdasarkan yang Pak Has sampaikan barusan, yang saya tangkap ini berarti guru itu harus menjadi teladan, seperti itu Pak ya. Bisa menjadi contoh dan memperdulikan serta memperhatikan murid, begitu Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalkan nih Pak kita buat level Pak, kita buat level lah kasarannya 1 sampai 10. Pada kondisi Pak Has yang sekarang ini, kira-kira Pak Has ini menempatkan diri Pak Has itu pada angka berapa Pak? Menurut saya, kalau saya mendapatkan itu Bapak 1 sampai 10, saya itu memang sebelumnya masih ada di angka 5. Oh, di angka 5. Jadi dari 1 sampai 10 posisi Pak Has ini masih di angka 5 Pak ya? Betul Pak. Nah, pasti ada alasannya mengapa Pak Has menempatkan diri Bapak di angka 5 tersebut. Mengapa Pak? Alasannya ini apa Pak kira-kira? Pak, ini itu seperti yang saya ceritakan tadi Bapak, itu meminta maaf bukan kesengajaan kami datang ke Bapak. Jadi ada beberapa hal itu yang menghambat kami itu bisa telat. Satunya kami itu Bapak ya, jadi kami hanya berdua dengan anak saya. Anak saya itu tiap harinya harus diantar ke sekolahnya. Dan saya bulan itu juga mempunyai itu kami berusaha semaksimal mungkin Bapak, tapi saya itu sangat takut sekali. Jadi tadi Pak Has ini sudah memberikan alasan mengapa berada di angka 5 Pak. Begitu Pak ya? Betul. Nah, keinginan Bapak nih yang Pak Has inginkan di angka berapa Pak?
keinginan yang sangat saya impikan, Pak. Betul. Itu yang maksimal. Jadi bagaimana saya nantinya ada di atas 10 gitu. Nah, menurut rentang tadi 1 sampai 10, berarti 10 ini sudah angka yang paling baik Pak ya? Betul, Yang Pak. paling baik ya. Nah, kalau Pak sudah punya pandangan ke angka 10 ini, artinya Pak Has ini harus mempunyai langkah-langkah untuk mencapai angka 10 tadi kan Pak ya? Betul. Nah, selanjutnya Pak, apa nih yang bisa Pak Has lakukan untuk mencapai angka 10 tadi? Terima kasih, Bapak. Pertama, saya itu sebagai guru harus mempunyai rasa malu yang besar apabila melakukan suatu pelanggaran, terutama disiplin dari Bapak ya. Terus yang kedua yang saya akan lakukan nanti itu saya akan berusaha mengkomunikasikan dengan anak saya, Bapak. Bagaimana anak saya itu nantinya mau agak pagi ke sekolah, Pak. Jadi kalau saya mengantarkan anak saya pagi, maka saya ke sekolah, insya Allah tidak akan terlepas juga, Pak. Oh, baik-baik seperti itu. Berarti yang saya tangkap ini Pak butuh adanya penyesuaian dan manajemen waktu Pak ya, seperti itu. Betul, Bapak. Serta pengaturan waktu. Begitu Pak ya? Iya, Pak. Waktu baik-baik. Nah, selanjutnya nih Pak, melihat dari kemungkinan ini Pak, kita sekarang berbicara kemungkinan untuk melaksanakan rencana yang tadi Pak Has sampaikan itu, kemungkinan ketercapaiannya ini bagaimana kira-kira? Saya nanti seperti yang tadi saya akan berusaha untuk mencapai di atas 10 Bapak dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Ya, oke. Berarti nanti tingkat ketercapaiannya akan tercapai, kan seperti itu Pak ya? Betul, Pak. Oke. Nah, baik Bapak, dalam hal ini tadi Pak Has ini sempat menjelaskan beberapa rencana. Kira-kira Pak Has, ini yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini rencana yang mana? Jadi rencana saya sebagai guru itu harus punya rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, Pak ya. Jadi harus berbuat yang baik. Terus yang kedua, saya akan berusaha merencanakan tadi mengantarkan anak saya lebih pagi. Berarti itu rencana yang diutamakan dulu Pak ya? Mengantarkan putra Bapak Has ini lebih pagi lagi. Betul. Nah, berarti ini sudah menjadi komitmen Pak ya? Betul. Dan sudah menjadi tanggung jawab untuk Pak Has sendiri. Nah, betul. Nah, kira-kira Pak, kapan itu bisa dilakukan Pak? Kira kalau seperti itu, nah setelah ini kami akan mengkomunikasikan Pak kepada anak saya akan menunjuknya bagaimana anak saya itu juga mengerti dengan pekerjaan saya, Pak. Kita menjelaskan bahwa itu harus berangkat pagi karena ditunggu anak-anak di sekolah. Jadi anak saya itu nanti bagaimana dia mau berangkat pagi gitu, Pak. Baik. Nah, sepertinya ini saya sudah tidak sabar nih untuk ketemu dengan Pak Has lagi untuk membahas rencana Pak Has ini. Ternyata obrolan kita ini seru loh Pak, membahas tentang permasalahan Pak Has ini tadi ya. Ya Bapak, saya juga sudah memega dan nanti ya yang kita bicarakan nanti Bapak, ya anak saya juga bisa mengerti dengan tugas bapaknya. Kalau gitu kita kapan ketemunya Pak kira-kira? Minggu depan atau 3 hari lagi, 2 hari lagi mungkin? Atau minggu depan mungkin? Minggu depan saja Bapak. Minggu depan Pak ya? Tapi mulai besok saya akan beri kabar kepada Bapak
saya sudah tidak sabar ini mendengar ceritanya Pak Hasim. Oke, Pak. Jadi mungkin nanti tiap harinya kan pasti ada cerita ini Pak ya. Iya, betul, Oke, Pak. baik. Baik Pak, untuk sesi kita wawancara barusan ini sudah berjalan dengan baik. Pak Hasim juga sudah mengeluarkan segala permasalahannya, dan saya harap Pak Hasim juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Hasim tadi. Nah, untuk selanjutnya tetap saya tunggu Pak ya pertemuan kita nanti ya. Ya, Saya pasti, sabari. Pak. Pasti. Iya Pak. Sepertinya kita sudah berada di ujung sesi ini Pak. Terima kasih Pak sebelumnya waktunya, dan Pak Has bisa kembali ke kelas Bapak lagi untuk mengajar kelas lagi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, mari Pak. Mari Bapak. Ya. Oke, tadi Pak Juli sudah melalui coaching nih ya, sesi diskusi dengan Pak Hasbullah ya. Ya. Menurut Pak Juli, Ya. apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian dan pengembangan yang diinginkan? Iya Bu, jadi tadi selama coaching saya itu kan ingin mengembangkan beberapa kompetensi. Tadi ini saya sudah berusaha untuk melakukan presence atau kehadiran penuh dengan cara saya menanyakan kabar kepada Pak Has. Kemudian saya pun juga membangun hubungan dengan cara mengobrol santai seperti itu. Jadi ya bukan seperti acara yang resminya, tapi seperti ngobrol-ngobrol santai biasa. Kemudian yang lainnya lagi, saya pun tadi memberikan adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Has mengenai permasalahan yang tengah dihadapinya. Saya kira seperti itu Bu tadi yang saya tahu. Ya, baik Pak. Terus tadi kan Pak Juli dan Pak Has itu telah melakukan coaching dengan baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Oh yang iya Bu, Bapak mari lakukan? silakan. Jadi hasil pengamatan selama observasi dalam kegiatan coaching yang telah kita lalui ini ada beberapa hal yang saya dapatkan ya Pak ya, ini saya catat ya. Ya. Yang pertama tadi itu Pak Juli ini sudah menghadirkan diri sepenuhnya atau presence untuk menanyakan kabar dan membangun hubungan yang sangat baik dengan coaching. Selanjutnya alur tirtanya juga sudah nampak secara jelas dan terstruktur. Ini menunjukkan adanya kesiapan Pak Juli dalam melakukan sesi coaching ini, dan Pak Juli juga sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kegiatan, mendengarkan aktif dari informasi yang disampaikan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, kira-kira selain potensi tadi nih, ya. Kira-kira apa ada potensi lain yang Pak Juli kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Iya Bu, sebenarnya kalau untuk alur tirta ini saya harus lebih banyak belajar lagi, karena memang ini dibutuhkan supaya nanti akan memunculkan atau apa ya istilahnya ini mengeksplor Bu ya, mengeksplor atau menggali dari potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, dan di sini nih saya masih merasa kurang. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi ini lebih memahami bagaimana alur tirta ini berjalan lebih baik lagi. Mungkin nanti saya akan lebih banyak mempelajarinya, referensi-referensi di PMM mungkin ada Bu ya, untuk seperti ini ya mungkin. Kemudian bisa saya cari melalui laman website atau Google, mungkin bisa di YouTube ataupun di referensi yang lain. Yang jelas saya tertarik Bu dengan ini karena memang menggunakan alur tirta ini kok sepertinya ini nyambung, enak, ngobrolnya itu menjadi terarah seperti itu. Seperti itu Bu. Oh ya, baik Pak. Sepertinya kegiatan hari ini cukup seru ya Pak ya. Ya, betul seru sekali. Baik Pak, semoga untuk kegiatan selanjutnya kita akan berjalan lebih baik lagi ya Pak. Baik. Sekiranya cukup, sekian diskusinya kita akhiri ya. Semoga dari kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Saya pamit dulu. Ya, makasih Bu. Mana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini saya dengar Ibu akan melaksanakan uji Ibu ya. Itu ada beberapa pertanyaan intinya. Baik Bu, untuk kegiatan kucing sudah persiapkan rubrik Bu. Penilaiannya, apakah kucing ini nantinya akan sesuai dengan alur kita. Terus itu pasti akan menggunakan 3 kompetensi tadi ya. Penuh, terus aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jelas itu yang akan dilakukan Ibu nanti dalam kegiatan kucing. Bagaimana nanti respon kucingnya kepada Ibu? Itu Pak Jadi beliau gitu. Terus sesuai enggak dengan prinsip kucing, yaitu Ibu pastinya sudah tahu ya, itu pemeriksaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sekarang menurut Ibu, percakapan nanti kompetensi yang kita akan sampaikan ya, 3 kompetensi itu yang mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan? Ya, kalau menurut saya itu yaitu kehadiran mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang seperti Ketiga-tiganya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti 3 kompetensi itu akan tercapai nantinya dalam melaksanakan kucing gitu ya. Terus kemudian pada saat percakapan nanti, kompetensi yang mana yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih khusus atau lebih spesifikasinya? kalau menurut saya ingin mengembangkan itu mendengar dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. 2 kompetensi ya. Karena 2 potensi itu yang saya pengen dikembangkan lebih benar. Betul. Jadi melaksanakan kucing itu harus membuat pertanyaan gitu ya. Terus mendengarkan semuanya atau disampaikan nanti oleh Pak Rio gitu Bu ya. Terus ada indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai dari kedua pelaksanaan kucing ini yang akan dilakukan Ibu nanti. Iya. Yang saya inginkan pada kucing itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kucing. Masalahnya gitu. Iya. Dan menemukan solusinya seperti itu. Baik Ibu. Mungkin dari saya ya, mudah-mudahan nanti pelaksanaannya diberikan kelancaran Bu. Terus apa yang jadi permasalahan dari Pak Rio nanti akan diselesaikan. Mari Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi Kak Tio. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Silakan masuk. ya permisi Bu ya. Iya. Saya lihat kemarin statusnya Pak Tio ini lagi jalan-jalan ya Pak Tio. Iya Bu, kan liburan kemarin Bu, jadi ya harus menyempatkan waktu karena liburannya sebentar, punya keluarga sama anak-anak, nuntut Bu kalau dari jalan-jalan akhirnya ya wis liburan dekat-dekat rumah lah Bu. Gitu ya. Seru ya. Seru-seru sekali. Ngomong-ngomong, ada apa ya Pak Tio menghadap saya? Iya Bu, ini sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi lebih ke arah curhat itu sebenarnya. Cuman kok saya pikir-pikir lagi, mau menghadap, mau enggak. Soalnya takut saya dikira ngadu gitu nanti Bu, takut dikira menjelek-jelekan yang lain, seperti itu. Jadi saya ini maju mundur, dan akhirnya saya
sekarang saya mulai dengan diri untuk menghadap ibu seperti itu. Terus menurut Pak Juli percakapan kita ini akan apa yang Pak Juli inginkan? Yang saya inginkan sebenarnya ini saya bingung Mas Ibu, karena memang kan saya butuh bimbingan ibu ya dari ibu ya, dan nanti yang saya harapkan ya saya dapat menemukan solusinya seperti itu. Gitu, Bu. Baik Pak Juli, mungkin sesama rekan kerja, anggap saja ini sudah keluarga kedua ya Pak Juli ya. Iya. Maka lebih baiknya nanti kita bisa berbagi praktek seperti itu ya Pak Juli dengan teman sejawat kita. Untuk mengatasi masalah ini, apa yang Pak Juli katakan? Iya, Bu. Itu sebenarnya masalahnya ini seperti ini, Bu. Eh, saya kan jadi guru di satu kelas, kemudian di kelas sebelah saya ini juga ada kelas yang lain. Kebetulan kelasnya dempet. Ini gurunya Bu Dewi, Bu. Ibu kan tahu sendiri kan kalau Bu Dewi itu sudah senior, sudah sepuh, juga posisinya beliau ini sudah mau pensiun, kan seperti itu. Nah, dari kondisi tersebut, pada saat saya itu ngajar murid, saya menggunakan LCD, proyektor, salon, kemudian saya nyanyi-nyanyi dengan siswa, ngajari pakai itu, siswanya Bu Dewi itu selalu ngintip-ngintip, seperti itu. Itu setiap kali Bu, pada saat saya mengajar menggunakan proyektor. Mengintip-ngintip, kemudian melihat lewat pintu, kemudian sempat saya tegur, lah kenapa anak kok udah lagi keluar ruangan, kamu tidak belajar? Jawabnya anaknya tuh, Bu Guru belum datang, Pak, Bu Guru belum datang. Loh, belum datang ya? Iya, padahal itu masih sudah masuk loh Bu ya, sudah jam-jam masuk. Nah, setelah itu saya mikir, nah, kalau anak-anak seperti ini terus kan lama-lama akan mengganggu kelas saya juga, kan seperti itu. Dan kemudian saya itu sebenarnya kasihan juga Bu ya kepada Bu Dewi, karena memang sebenarnya Bu Dewi ini punya laptop, entah itu bisa digunakan atau hanya sebatas ngetik saja atau bagaimana, saya juga belum paham karena memang belum mencari tahu. Tapi kalau untuk dalam segi IT ini Bu, apa namanya, pemakaian LCD proyektor ataupun penggunaan menghubungkan Bluetooth atau mengajar pakai materi dengan Canva atau yang lain, setelah saya cari informasi dari siswa, mengajarnya Bu Dewi ini hanya sebatas pada buku paket saja. Jadi mengajarnya itu ya seperti itu. Saya tanya, kamu kalau diajari Bu Dewi ini bagaimana? Ya pakai hanya buku Pak, LKS suruh mengerjakan, suruh mencatat. Terus bagaimana? Saya maunya kayak kelasnya Pak Guru. Akhirnya saya punya pikiran seperti ini. Kan Bu Dewi ini kan memang sudah guru senior Bu ya. Kemudian saya mikirnya itu ya kasihan juga, terutama ke murid juga kasihan karena nanti murid ini akan naik ke kelas saya, dan di kelas saya pun ya saya nggak mungkin ngajari basic lagi karena otomatis sudah memahami materi dan jenjang ke selanjutnya. Nah, kok saya pas mikir punya pikiran ingin membantu juga, membantu Bu Dewi, tapi caranya bagaimana? Nah, akhirnya saya ini memberanikan diri untuk menghadap ibu untuk mencari solusi yang terbaik. Baik Pak Juli, mungkin gini ya, nanti saya akan panggil Bu Dewi beserta Pak Juli untuk menghadap saya. Kita akan membahas tentang permasalahan ini ya dengan cara berkolaborasi mungkin Pak Juli. Jadi Pak Juli ini bisa membantu dalam segi inovasi pembelajarannya untuk Bu Dewi seperti ini. Ya, ide yang bagus. Tapi nanti kalau saya dipertemukan dengan Bu Dewi, jangan pas ibu bilang saya jelek-jelekan Bu Dewi ya, ada enak juga gitu loh. Nanti pas dikira saya ini pasti Aprio yang bilang-bilang Sudah aman kalau seperti itu. Ya. Kalau untuk kolaborasi ini memang saya setuju Bu, saya setuju sekali karena melihat yang tadi itu kasihan juga Bu ya, Bu Dewi ya, paling tidak lah sebelum pensiun ini kita bisa berbagi praktik baik dan juga ke anak-anak, mungkin kenangan dari anak-anak ke Bu Dewi ini, oh iya Bu Dewi itu mau pensiun sudah ngajari kita pakai ini loh, pakai itu loh. Nah seperti itu, kenangan dari anak-anak mungkin bisa bertambah seperti itu. Iya. Terus menurut Pak Juli ini, kalau misalkan ini di level ya, level ngajarnya Bu Dewi ini, ada
ada dari 10 sampai 100 ada di level. Kalau untuk pelevelan Bu ya, pada kondisi Bu Dewi saat ini kira-kira ini masih di angka eh, 40 Bu sepertinya. 40. Masih di angka 40 karena nggak mungkin langsung ke 80 pencapaian ke sana, mungkin butuh proses Bu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini di angka 40 saya anggap ya. Baik. Untuk terus setelah melakukan kolaborasi dengan Bu Dewi, targetnya Pak Juli ini ya untuk kelas Bu Dewi ini Eh, ada di berapa level berapa? Dari 10 sampai 100. Iya. Kalau tadi kan 40 nih. Iya. Kalau sudah berkolaborasi nanti targetnya Pak Juli untuk levelnya itu. Kalau untuk angka 100 mungkin sulit Bu ya, karena memang faktor usia juga dan kemampuan dalam pemahaman IT juga. Mungkin di angka 80 mungkin sudah baik Bu, mungkin. Bukan di 80 ya Pak ya. Ya. Menurut Pak Juli itu sudah cukup baik ya Pak? Kalau menurut saya cukup baik karena dari angka 40 tadi kan sudah ada progres ya. Progresnya pun juga 40% lagi. Jadi mungkin ada separuhnya lagi lah untuk menuju ke arah lebih baik seperti itu. Untuk selanjutnya nih Pak Juli, bagaimana Pak Juli melihat kemungkinan ya untuk melaksanakan rencana tadi yang atau tidak Pak Juli kemungkinan pelaksanaan kolaborasi ini? Kalau untuk kemungkinan ketercapaiannya ini ya saya akan mengusahakan ini pengaturan waktu dulu sebenarnya, karena memang Bu Dewi ini kan nenek, dia punya cucu, kemudian anaknya itu kerja, jadi kadang beliau ini masuk jaga cucunya, kadang ada pembantunya bisa ditinggal ke pembantunya baru beliau bisa masuk, jadi memang harus benar-benar mencari waktu yang tepat dulu untuk bertemu dengan Bu Dewi. Tapi kalau untuk tercapaiannya ini insya Allah akan tercapai. Dari rencana yang Pak Juli jelaskan pada saya ya, kapan ini? Apa namanya setelah saya memanggil Bu Dewi ya, dan Pak Juli siap untuk berkolaborasi? Akan saya cari waktu yang tepat dulu. Saya akan mengabari Bu Dewi dulu, baik itu via WA maupun telepon. Secepatnya nanti akan saya lakukan atau saya melakukan kolaborasi tersebut. Iya. Ya. Mungkin lebih cepatnya mungkin besok saya akan memanggil Bu Dewi sama Pak Juli. Baik, siap. Ke kantor kembali ya. Ya. Siap. Terus sepertinya obrolan kita cukup menarik ya. Betul, Pak. Terus apa yang Pak Juli dapatkan dalam rencana? Yang saya dapatkan Bu ya, awalnya saya ini masih bimbang kan Bu, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tapi dari obrolan ini saya menemukan titik terang bahwa saya ini kok rasa-rasanya ingin membantu dengan difasilitasi oleh Ibu dengan kolaborasi tadi, kemungkinan besar kegiatan kolaborasi ini akan terjadi, dan harapan saya ke depannya pun juga akan ada progres atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik juga seperti itu. Mungkin kan besok ini sudah saya pertemukan nih, misalkan nih sama Bu Dewi, mudah-mudahan Bu Dewi juga bisa mengikuti strategi yang Pak Juli berikan ya seperti itu. Terus apa nih kira-kira kalau bertemu saya kembali untuk progres selanjutnya? Apa bulan depan atau minggu depan? Insya Allah minggu depan Bu ya, minggu depan, karena nanti saya pun juga bertemu dengan Bu Dewi tidak 1 atau 2 kali kan Bu, karena memang untuk pemahaman IT ini juga butuh proses. Jadi insya Allah mungkin kalau ada 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Berarti kita ketemu lagi 1 atau 2 minggu lagi ya. Saya tunggu kembali hasil kolaborasinya. Tidak sabar saya ingin mendengarnya. Siap. Good job ya Pak Juli ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juli. Mungkin bisa kembali lagi ya karena saya masih ada rapat. Oh iya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mari Bu ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Jadi Ibu dalam melakukan uji dengan Pak Rio ya Bu ya. Jadi sebelum menutup kegiatan ini Ibu ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, terutama yang berkaitan pelaksanaan kegiatan.
Pertama Ibu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait pencapaian indikator pengembangan yang diberikan? Ya, yang saya sudah lakukan Pak ya, saya sudah mendengarkan masalah Pak Rio tadi ya, keluh kesahnya dengan baik Pak. Dan saya sepertinya juga sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbobot seperti itu Pak, dengan hasil mendengarkan. Jadi saya juga ya mendengarkan sekali apa yang menjadi permasalahan dari Pak Rio ya Ibu. Begitu ya, Ibu senior itu jadi Ibu sudah mendengarkan dengan baik dan Ibu juga sudah memberikan pelatihan di mana Ibu, kalau saya lihat Ibu sudah menggunakan alur hitam. Iya, Kedua sudah mengidentifikasi dan sudah menemukan aksinya itu, dan sudah ada tanggung jawab sepertinya dari Pak Rio. Ya, selain itu Ibu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan uji yang lebih baik lagi. Artinya seperti Ibu melaksanakan uji ini dengan lebih maksimal lagi, itu bagaimana? ya. Saya ingin lebih berkembang lagi Bapak. Ya, saya ingin lebih memahami alur kereta itu seperti apa, seperti itu Pak. Sehingga kegiatan coaching yang saya akan lakukan ini akan lebih baik lagi. Ibu ya, nanti laksanakannya ya. Terus pertanyaan kedua, Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah sore. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? yaitu saya ingin mengembangkan lagi alur ceritanya Pak. Jadi sehingga kegiatan coaching yang akan saya lakukan selanjutnya ini akan jauh lebih baik ke depannya. Entah itu dengan pertanyaan yang berbobotnya seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu mungkin pertemuan ini sampai di sini dulu Ibu ya.